Abu Thalib pergi menemui ponakannya untuk memberitahu apa yang sedang dilakukan oleh pemuka Quraisy. "Wahai keponakanku, sungguh kaummu telah datang kepadaku dan mereka membicarakan tentangmu. Maka kasihanilah diriku dan dirimu. Jangan bebani aku dengan sesuatu yang tidak sanggup kupikul." Rasulullah mengira bahwa pamannya telah berlepas diri darinya dan akan menyerahkannya kepada kaum Quraisy dan bahwa dia tidak akan menolongnya lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai paman, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku akan meninggalkan perkara ini sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa. Pastilah tidak akan aku meninggalkannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air mata dan Abu Thalib pun ikut menangis dan ia berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, lanjutkan perjuanganmu wahai keponakanku. Pergilah berdakwah dan sampaikanlah apa yang ingin kau sampaikan. Karena demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun." Sungguh apa yang dilakukan oleh Muhammad adalah kebohongan dan kesesatan, wahai Abul Hakam. Betul, Tuhan telah murka kepadanya. Jika agamanya berhasil menyebar dan berhasil menyetarakan kedudukan antara para pemuka Quraisy dan budak, tak perlu khawatir karena Abu Lahab selalu punya cara bagaimana cara menghentikannya. Mereka bersepakat untuk menyiksa setiap orang yang memeluk ajaran Nabi Muhammad supaya mereka mau kembali kepada agama sebelumnya. Akan tetapi itu semua sia-sia. Penganiayaan dan penyiksaan terus dilakukan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Katakan bahwa Al-Lata adalah Tuhanmu, bukan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ketika itu, keluarga Yasir adalah orang-orang yang tak berdaya. Maka kaum musyrik menyiksa mereka dengan siksaan yang dahsyat tanpa ada rasa kasihan sedikit pun, agar mereka kembali kepada agama mereka yang dahulu mereka anut. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan berkata, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kalian adalah surga." Sumayyah, suaminya, serta Ammar anaknya, serahkan mereka untukku. Sumayyah merupakan wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Demikianlah Rasulullah dan para sahabat yang sabar bertahan atas segala siksaan yang menimpa mereka. Kemudian Rasulullah memulai dakwahnya secara terang-terangan dan beliau pergi ke Bukit Sofa lalu mengumpulkan kaumnya. Rasulullah berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum Bani Fir, wahai kaum Bani Adi." Dan ketika mereka berkumpul, hadir pula Abu Lahab beserta para kafir Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya aku memberitahu kalian bahwa sebuah pasukan tentara akan menyerangmu, apakah kalian akan mempercayaiku?" Maka para kaum Quraisy pun berkata, Ya, kami tidak pernah melihat kebohongan dari dirimu." Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Maka sungguh aku akan memberi peringatan kepada kalian dari azab neraka yang pedih. Celakalah kau, untuk inikah kau mengumpulkan kami?" Maka Allah menurunkan ayat, Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Para kaum musyrik tidak berhenti untuk membuat orang ragu terhadap Al-Quran serta kenabian dan wahyu. Mereka juga menghasut masyarakat Quraisy untuk memusuhi Muhammad dan para sahabatnya. Walid bin Al-Mughirah mengatakan sesuatu tentang Al-Quran yang menjadi sebab ia dijanjikan azab pedih. "Wahai masyarakat Quraisy, musim haji telah datang. Rombongan-rombongan dari bangsa Arab akan datang ke sini. Dan mereka telah mendengar tentang Muhammad. Kita katakan kepada mereka bahwa Muhammad adalah tukang tenun.
Demi Allah, dia bukan tukang tenun. Kita katakan kalau dia adalah seorang penyair. Bagaimana menurutmu, wahai Abul Walid? Kita semua sudah mengenal puisi Arab, dan dia bukanlah seorang penyair. Kita sebut saja dia sebagai penyihir. Bagaimana menurutmu, wahai Abul Walid? Itu adalah sebutan yang paling cocok. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung Al-Walid bin Al-Mughirah dengan berfirman, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Surat Al-Mudaththir ayat 11. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Sungguh, dia adalah seorang penyihir. Dia menyebarkan perpecahan antara seseorang dan istrinya. Janganlah kalian ikuti agama Muhammad. Kaum Quraisy terus-menerus menjelek-jelekan Islam dan mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, Nabi Muhammad tidak berhenti berdakwah. Beliau selalu mencoba berbagai cara untuk mengajak manusia kepada Islam dan meninggalkan penyembahan patung. Maka beliau pun pergi ke pasar. Di pasar Ukaz, beliau berdiri di hadapan rombongan pedagang untuk mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Maka salah seorang di antara mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Jangan percaya kepada Muhammad. Jangan kalian ikuti ajarannya. Dia adalah seorang penyihir. Beliau juga mendatangi tiap rumah untuk mengantarkan hidayah kepada mereka dan mengingatkan mereka kepada pertemuan dengan Robnya. Salah seorang pria Quraisy berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Kelicikan, penghinaan, dan perlawanan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad terus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan kepada Muhammad dan para sahabatnya? Kita ejek dan ingkari ajaran dia. Kita ejek dan rendahkan dia. Kita goda Muhammad dengan harta dan tahta. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Setuju, tapi siapa yang akan melakukan misi ini? Utbah bin Rabi'ah. Sebaiknya kita pergi menemuinya. Wahai para pemuka Quraisy, apakah kalian menginginkan aku untuk mendatangi Muhammad? Tawarkan kepadanya harta dan tahta, wahai Ibnu Rabi'ah. Pastikan kau berhasil menghasutnya dan jangan sampai kau yang terbawa olehnya. Ketika Rasulullah sedang beribadah, Utbah bin Rabi'ah mendatanginya. Wahai ponakanku, sungguh kau adalah bagian dari keluarga kami dan kau sudah mengenal bagaimana kekuatan dan kedudukan keluargamu di bangsa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimak dengan penuh ketenangan.
Dan kau telah datang kepada kaummu membawa hal yang penting, sebab ajaran yang kau bawa dapat memecah belah kaummu. Maka dengarkan beberapa tawaran dariku. Maka Rasulullah menjawab, katakanlah wahai Abul Walid, aku akan menyimaknya. Kalau kau menginginkan harta, maka kami akan menjadikanmu orang terkaya di antara kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyimak. Dan jika kau menginginkan tahta, maka kami akan menjadikanmu sebagai pemimpin kami. Dan jika kau sedang dilanda penyakit, maka kami akan mengirimkan padamu seorang dokter, supaya kau terbebas dari penyakit tersebut. Ketika Utbah telah selesai menyampaikan tawarannya, dan Nabi Muhammad juga sudah mendengarkannya dengan seksama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, apakah kau sudah selesai wahai Abul Walid? Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, maka dengarkan aku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melantunkan ayat Al-Quran. Hamim, tanzilum minir rahmanir rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Sangat benarlah Allah yang Maha Agung. Lalu beliau berkata, kau sudah mendengar jawaban dariku wahai Abul Walid. Perkataan apa yang disampaikan oleh Muhammad? Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan seperti itu. Demi Allah Tawal Uzza, ketika Utbah pulang, raut wajahnya berbeda dengan sebelumnya. Demi Allah, itu bukanlah sebuah syair maupun sihir, bukan pula sebuah mantra. Wahai pemuka Quraisy, biarkan orang ini dengan ajaran yang ia bawa. Tinggalkan dia. Demi Allah, dia telah menyihirmu wahai Abul Walid. Kau telah disihir dengan mantranya.